Program ini hasil kerjasama TV MUI dan Badan Amil Zakat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah perjuangan. Tentu kalimat tersebut bukanlah sekedar kiasan belaka, namun menjadi sebuah cambukan agar kita selalu mengupayakan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Maka alangkah baiknya jika kita harus berjuang semaksimal mungkin capai keberhasilan yang ingin kita raih. Begitu pula keinginan untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Pak Zaini beserta istrinya, Ibu Lina, menjadi sebuah bukti perjuangan bahu-membahu untuk mengubah taraf hidup menjadi lebih baik. Nah, penasaran seperti apa perjuangannya? Bersama saya Tegar Iman, yuk ikutin terus! Zaini, nama yang sederhana namun tersirat banyak makna. Ya, banyak, kira-kira sama seperti keinginannya yang banyak untuk terus meningkatkan taraf hidupnya dengan berbagai cara, namun tentu saja harus di jalur yang halal. Assalamualaikum. Baru selesai masak sambal ya tuh. Boleh ya tuh. Boleh. Mau bantu? Bantu masak ya. Ini sehari biasa habis berapa ayam, Bu? Kalau untuk hari biasa 5 sampai 6 porsi. Kalau weekend itu bisa 7 sampai 8. Yeah. Kalau ada pesanan antara 10 sampai 12. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Masya Allah, baik Pak. Jadi, apa di situ ya? Bersama istrinya Lina, Zaini berjuang untuk mengembangkan usaha ayam goreng tepung yang baru dimulainya setahun terakhir. Usaha Z Chicken ini adalah yang pertama baginya. Makanya dengan tekun, Zaini dan istrinya secara bersama-sama memiliki perannya masing-masing. Lina yang menggoreng, sementara Zaini mengemas dan mengantarkan produk. Ya, kami bagi tugas, saya dengan istri, saya buka dan tutup warung dan juga menyiapkan peralatan masak maupun peralatan jualannya. Sedangkan istri yang masaknya. Terus kami pun packing sampai diantar ke lokasi tujuan. Kadang saat dapat orderan 10 atau 20, 30, bahkan sampai 100 atau 200 saat acara bukber maupun buka bersama dan dapat orderan dari tim Basnas RI untuk buka puasa dan sahur bersama itu hampir 200 paket kita dapat. Itu pun kita bagi tugas sampai begadang hingga sahur dan juga saya usai nge-packing, memasukkan ke box, packing box, terus langsung ke antar tujuan lokasi yang pengorder itu. Diakui Zaini, istrinya memiliki peran yang besar pada usaha ayam goreng tepung yang diberi nama Z Chicken ini. Dirinya pun tak hanya berpangku tangan demi menghidupi keluarganya. Ia rela mengaspal sebagai pengemudi ojek online. Nah, Pak, dari
dari mana nih Bapak tahu informasi mengenai program dari Basnas ini ya? Dan akhirnya Bapak bisa kepilih nih lolos sebagai penerima bantuan. Ya, awal mulanya saya diajak oleh teman untuk daftar via online. Kawan teman ngasih tahu mau daftar itu nggak dagang chicken. Ini ada pendaftaran via online dari Basnas RI di basecamp ojol kami. Terus mau nggak mau ya memang orderan lagi sepi ya akhirnya saya mau ya udah saya daftar dah. Meski awalnya sempat pesimis karena rentang waktu yang begitu lama, tapi hingga saat ini ia merasa bersyukur atas bantuan modal dan keterampilan yang diberikan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya tadinya kita sih pesimis nunggu kabar dari tim Basnas, itu hampir 7 bulan kita menunggu, orang tua pun nanyain, istri dan anak pun nanyain. Ya, alhamdulillah akhirnya dapat juga balasan WA dari tim Basnas dan dapat gerobak itu. Usaha yang hampir setahun dijalaninya ini, alhamdulillah, mampu menghabiskan 5 ekor ayam per 5 hari kerja, sementara 7 ekor ayam di akhir pekan. Lalu sehari bisa habis berapa ya? Untuk habis ayam itu kalau hari kerja Senin sampai Jumat itu habis 5 pack. Satu pack itu isinya 10 potong. Jadi kalau hari kerja Senin sampai Jumat itu habis 50 potong. Ya, 50 potong pun itu ada bagi-bagiannya. Ada yang paket 8.000, sayap sama paha bawah atau dikenal Upin Ipin di anak-anak. Sedangkan yang 10.000 itu paha atas dan juga dada 10.000. Jadi ada 2 kategori, 8.000 dan 10.000. Dan kalau hari Sabtu dan hari Minggu itu bisa maksimal 7 pack. Jadi habis 70 potong untuk hari weekend, Sabtu dan Minggu. Coba sebentar dulu. Semakin menarik dan bikin saya makin penasaran dengan bisnis fried chicken milik Basani ini. Nah, buat teman-teman jangan khawatir, obrolannya akan terus berlanjut. So, jangan kemana-mana, tetap berkasakan. Masih diberkasakan. Kita lanjut lagi yuk obrolan kita dengan Saimi. Perjuangannya memang tidak selalu mulus, selalu ada kerikil yang menghambat. Namun satu yang diingat, hambatan bukanlah tanda harus menyerah, tapi menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Itu pasti kan di awal Bapak mengalami cerita lah ya. Mereka sampai di tempat kamisan buat berintis awal bisnis. Kesulitannya memang awalnya kita sulit karena kita belum terbiasa masak fried chicken di rumah, apalagi harus dagang. Namun setelah kita dapat gerobak, 1 hari setelah itu kita dilatih oleh tim Basnas di kantor, di ruangnya di kantor itu dekat rusun BCI Bumi Cengkareng Indah. Itu kami dilatih oleh tim Basnas tentang cara memasak, mengolah daging ayam dari tepung, terus diaduk ke air dingin, terus diaduk lagi ke tepung, lalu di air dingin baru kecelupkan ke penggorengan. Jadi itu di bagaimana nih awalnya? Setiap pendapatan yang dia peroleh senantiasa dibarengi oleh ucapan syukur darinya.
Baik besar ataupun kecil pendapatan yang ia terima hari itu harus dibarengi rasa syukur dan ikhlas. Dan sekarang udah bisnis chicken ini dari yang belum jadi ojol besar apa? Pendapatan ojol dengan dagang peracikan ini ya sangat jauh, berbanding jauh, karena saat ini waktu itu ojol orderannya pun sepi, bisa 1 atau sampai 3 doang sehari. Sedangkan kalau peracikan alhamdulillah yang di awal dikatakan bahwa satu hari itu bisa 5 pack habis dari Senin sampai Jumat. Kalau dikalikan itu bisa 200.000 lebih, bahkan sampai 250.000 lebih. Dan anak-anak pun dapat makan gratis pulang sekolah atau pulang kerja atau pulang kuliah, anak-anak itu bisa makan gratis peracikan di warung ataupun di rumah. Dan awalnya sebagai promo ya kita pun kasih promo kepada tetangga, pada teman-teman, setengah harga beli untuk menarik minat mereka untuk membeli dan makan peracikan jacikan Mami Lina di warung atau maupun pesan take away gitu. Selain bersyukur wujud penghambaannya kepada Allah atas limpahan karunia kepada dirinya dan keluarga adalah dengan rutin bersedekah meski dengan cara sederhana. Pak, kalau misalnya produk ayam ini masuk ke sisa gini, yang biasa bakal mana? Kalau sisa malam hari itu kita kasih ke tetangga yang juga dapat jual makan, lupa ya tuh nggak suka, senang juga. Ke tetangga juga, ke anak-anak yang yakin, terima kasih ke mereka. Ya, alhamdulillah sih mereka juga ngerasain itu. Mantapnya banyak Pak ya, selalu berkah Pak. Menurutnya wirausaha adalah salah satu upayanya agar bisa lebih dekat dengan keluarga. Alhamdulillah dengan adanya warung ini kita dapat kumpul dan saya pun bisa nyari customer, dapat customer itu nggak jauh-jauh, ya sekitar Tambora atau Taman Sari lah, nggak jauh dari rumah, bisa kembali lagi ke warung, jadi ya dekat di sini. Karena kadang kita disuruh juga beli, kalau orderan nggak ada orderan banyak, ya mau nggak mau kita belanja di SP, di Rusun BCI, mendadakan ada orderan, ada pesanan dari tetangga atau saudara, ya kita buru-buru langsung pesan ke SP, ke agen Basnas. Memiliki pekerjaan lain selain supir ojek online itu berarti memiliki sumber pendapatan lain yang dapat ia tabung sedikit demi sedikit. Apalagi saat wabah COVID-19 menghantam, usaha Z-Chicken ini mampu meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga. Alhamdulillah pendapatan dari program Z-Chicken ini sangat membantu kami. Saya dan keluarga sangat terbantu dengan program ini. Kalau soal cukup tidak cukup, pasti manusia selalu tidak cukup dengan pendapatan yang diterima ini. Bapak 3 anak yang dulunya sebagai penerima bantuan zakat ini, kini pelan-pelan bisa mengubah nasibnya menjadi pemberi zakat. Menurutnya bersedekah tidak melulu dengan uang, tapi dengan memberikan paket-paket hemat untuk produk yang dijualnya juga yang bersedekah. Ya, alhamdulillah dia ada kami ya buat jangan ada pendapatan. Memang dia ada segini, ya udah Bapak kita tambahin aja. Dan kita juga kasih masih kasih free anak enggak boleh dah. Tadinya pakai cemeng kita kasih wasor, kalau kasih ceker itu dia ada sama-sama kita membantu mereka gitu. Dari usaha Z-Chicken yang ia rintis ini, ia telah mampu merenovasi rumah
hingga menyekolahkan ketiga anak-anaknya, bahkan yang sulung hingga perguruan tinggi. Penghasilannya lebih besar juga, dapat membantu buat uang jajan mereka dan juga untuk biaya sekolah dan kuliah anak yang pertama. Oke, teman-teman, semakin saya ngobrol dengan Pak Zaini, buat saya semakin yakin ya bahwa ada banyak cara untuk jadi sukses. Nah, teman, setelah ini saya masih akan berlanjut ngobrol-ngobrol bareng Pak Zaini dan Ibu Lina. So, jangan kemana-mana, tetap di Berkah Zakat. Oke teman-teman, kembali lagi di Berkah Zakat. Nah, saya akan terus mengulik ilmu dari Pak Zaini dan Ibu Lina. Lalu apa deh, Pak, yang membuat Pak Zaini itu yakin dengan chicken ini, Pak? Awalnya memang rasanya juga hebat. Dengan namanya kawain, apa yang dia siap bermerek, beda dengan ini. Mohon maaf, di sana, terus yang mereka yang bercerita itu beda. Anak kami dapat info dari Basnas bahwa ini merupakan anak perusahaan Awen. Bagi Lina, bekerja bukanlah hal baru untuknya. Perempuan asli Jakarta ini telah terbiasa bekerja membantu perekonomian orang tua, sehingga meski telah berumah tangga, ia tetap ingin berjualan agar bakat masaknya tersalurkan. Sebelum berjualan Z-Chicken ini, dulu saya bekerja di perusahaan ekspedisi selama kurang lebih 17 tahun. Dan akhirnya Pak Zaini mengajak saya untuk berjualan Z-Chicken gitu, untuk mengisi waktu luang setelah saya resign dari perusahaan ekspedisi itu. Saya berjualan online seperti jual dimsum, raw good, fish chicken raw. Alhamdulillah respon dan masyarakat juga bagus, Bu. Ya baik-baik aja, dan respon untuk masyarakat juga baik, seperti itu. Kalau kesulitan untuk jual di sini sih, maksudnya nggak ada yang itu kesulitan kalau kita terima orderan. Mungkin kadang kita kira ini ya, kalau Pak Zaini lagi ada acara tiga atau apa, ya, tapi semua terkendali sehingga sama ya saudara juga bantu Bantu ya. Iya, itu ada bantu di arus. Ya, nggak ada kendala berat buat jualan ini kak. Ya udah. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Basnas yang sudah memberikan bantuan gerobak dan modal Z untuk berjualan Z-Chicken ini. Sehingga perekonomian keluarga kami lumayan meningkat pesat. Sekolah-sekolah anak kami pun terbantu. Untuk Basnas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Menjalani usaha ayam goreng tepung bersama istri memang harus berbagi tugas agar tidak timpang sebelah. Zaini juga tidak mau istrinya merasa lelah sendirian. Makanya ia pun membagi tanggung jawab berdasarkan keahlian masing-masing. Nah, lalu Pak, kan tadi Bapak cerita udah punya anak juga ya. Nah, itu gimana Pak dari keluarga sendiri tuh? Apakah anak terbantu juga? Anak terbantu, mantikan tuh sih. Ya kalau malam ya anak itu dia itu anak bagian itu cium. Baik, kita bawa perawatan kota, karena perawatan sini dibawa ke rumah. Dia yang itu. Terus kalau siang kalau malam
makan sini itu jadi makan juga sini mereka itu ini ya jangan lupa sih anak apalagi kan dapat uang lebih tiga ya tingginya Ciru yang terbantu kalau mamanya ada acara yang waktu ini jaga ini atau ngajarin bahin Meski pendapatan per bulan yang ia dapat sudah cukup, namun manusia yang memiliki kecenderungan untuk selalu ingin lebih baik pun Zaini alami. Alhamdulillah pendapatan dari program Jatikan ini sangat membantu kami. Saya dan keluarga sangat terbantu dengan program ini. Kalau soal cukup tidak cukup, pasti manusia selalu tidak cukup dengan pendapatan yang diterima ini. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga sangat cukup, sangat terbantu dengan adanya program Jatikan Peracikan ini dari tim Basnas. Oke Mas Tegar, kepada Basnas yang telah percayakan kepada saya dan keluarga sebagai penerima gerobak program Basnas Jatikan. Sekali lagi kami sangat terima kasih kepada Basnas atas bantuannya ini sangat membantu kami. Oke Pak, terima kasih ya sharing-sharingnya. Semoga bisa cepat buat cabangnya Pak ya. Untuk bisa terlambat ya, rumah ya Pak. Oke teman-teman, jadi manusia tentu kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Menjadi makhluk sosial juga, kita harus bisa saling support. Seperti kisah dari Pak Zaini ini, yang awalnya ikut iseng program dari Basnas, yaitu Fried Chicken. Dan ternyata lewat temannya itu, Pak Zaini bisa lolos terpilih jadi mitra dari Basnas itu. Nah, jadi yang saya pelajari selama ini adalah bahwa pertolongan Allah itu sangatlah dekat dan bisa dari pintu mana saja teman. Jadi semoga bisa menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus berjuang. Dari kisah Pak Zaini dan Ibu Nina ini, insya Allah kedepannya bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman yang ingin berwirausaha. Baik, saya Tegar Iman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.